Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi gua Leonard Manuel. Welcome home. Dan kali ini gua akan buat konten yang beda, dimana gua lebih seperti apa ya, pengen share aja mengenai apa yang di judul, yaitu adalah mengenai potensi YouTube dan ads. Mengapa banyak banget yang ngomong masalah ya artis pindah ke YouTube, bagaimana pendapatnya? Itu banyak sekali di live, di IG, banyak sekali. Maka gua akan coba membagi opini gua mengenai hal itu. Dimana dalam, kalau misalnya, wait, ini gua sambil pegang soalnya ya. Dimana kalau kita melogika aja, gua sempet mempunyai prediksi setahun lalu, dimana tahun-tahun mendatang itu YouTube akan semakin gede dan berkembang. YouTube akan so big di tahun-tahun mendatang. Jadi tidak ada salahnya untuk memulai. Dalam segi bisnis, ya itu bisa dijadikan bisnis, bisa dijadikan tambang uang. Tetapi ketika kalian tahu bahwa YouTube punya potensi, bagaimana juga kita bisa tahu bahwa YouTube tidak bisa memiliki hal positif juga. Kadangkala YouTube dibagi dua pemainnya, businessman dan juga pemain seni. Jadi ketika businessman, dia menggunakan segala hal, segala jalan untuk membuat konten yang disukain oleh penonton, sehingga viewsnya banyak, sehingga mendapatkan trending, dan finally ads yang masuk juga akan banyak. Ada juga yang sebagai pemain seni, dimana dia itu nggak peduli, pokoknya dia itu melakukan yang terbaik, dia peduli dengan apa yang dia bagikan. Jadi apakah itu bermanfaat, apakah itu membangun, atau malah membuat community atau penontonnya semakin tidak baik. Jadi itu tergantung ke pelaku masing-masing. Nah, di sini gue akan jelasin mengenai something prediction YouTube will more bigger. Jadi dia akan semakin gede sangat YouTube. Why? Pertama adalah media video yang enak dipandang, mudah dipakai, itu adalah YouTube. Jadi ketika kita tahu bahwa YouTube itu gampang digunakan dan semua mengenal apa itu YouTube. YouTube adalah media video. Nah, itu adalah potensi yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong dalam Indonesia adalah kita akan melihat paketan akan semakin terjangkau. Jadi seperti kuota unlimited itu, kalau bagi gua dalam tahun-tahun mendatang itu pasti akan lebih terjangkau, teman-teman. Contohnya kayak kita ngomong masalah paketan handphone. Dulunya kalau kita ngomong ya, paketannya mahal banget, sebulan bisa sekian puluh. Jadi kalau misalnya tahun-tahun mendatang provider handphone itu saling bermusuhan, saling mengadu untuk bisa membuat biaya yang paling terjangkau. Bayangkan handphone unlimited kuota. Kita tahunya untuk saat ini adalah ISP yang memproduksi adanya kuota yang unlimited. Jadi sebetulnya kuota kalian nggak unlimited. Jadi semacam speednya misalnya anggap aja 50 Mbps. Kemudian pada saat 1 bulan itu kan ada 4 minggu lah. Minggu keempat itu speed itu mulai didownkan. Anggapannya itu kuotanya, guys. Tetapi tetap ya, positifnya adalah kalian mempunyai unlimited, jadi nggak bisa habis. Jadi hanya bulanan doang yang bisa untuk menyelesaikan hal itu. Nah, bayangkan kalau handphone seperti itu, seperti kartu apa si A, B, C semuanya unlimited. Bayangkan dalam 2 tahun, 3 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, bagaimana YouTube tidak akan menjadi lebih gede lagi ketika penggunanya banyak yang menggunakan mobile atau handphone itu mempunyai kuota unlimited, dan unlimited itu digunakan untuk melihat YouTube, dan YouTube itu akan menimbulkan banyak ads, banyak pendapatan dan lain-lain. Maka bagi gua adalah bagaimana pendapat mengenai artis masuk YouTube adalah
itu sangat biasa sekali. Sebab tergantung bagaimana kamu fokusnya kemana. Kalau kamu fokusnya duit, YouTube bisa jadi tambang uang. Fokusnya hobi, YouTube bisa jadi tambang gimana kamu bisa ngasih tahu hobimu ke khalayak umum, ke dunia ini bahwa ya kamu sedang lakuin itu, kamu bisa untuk melakukan itu. Jadi YouTube mempunyai banyak pintu, banyak sisi, dan banyak kelemahan dan juga kelebihan. Tergantung bagaimana kita menanggapi, tergantung bagaimana kita melihat, dan tujuan kita melangkah mau kemana. YouTube bisa menjadi platform paling baik maupun bisa jadi platform paling jahat, tergantung bagaimana sudut pandangnya bagaimana teman-teman. Dan di sini mengenai tanggapan mengenai Skinny 24 ya, dimana kayak ada channel yang giveaway untuk menaikkan subscribers, ya gue no comment. Sebab itu adalah bagaimana kita untuk promosi. Paham gak sih? Setiap kita ngelakuin satu hal itu pasti ada semacam resikonya. Tidak mungkin semuanya aman, baik-baik saja, belum tentu boy. Jadi selalu ada kelemahannya, kelebihannya juga ada. Dan untuk giveaway ya mungkin subsmu bakal cepet naik, tapi viewsnya kan belum tentu. Soalnya kan pada pengen nonton atau ngeklik videonya, soalnya giveaway, pengen bendanya, pengen hadiahnya. Untuk konten yang lain gua nggak peduli gitu, gua nggak mau nonton, yang penting aku dapat apa, handphone, duit atau apa. Jadi ada plus minus, jadi kita nggak bisa menyalahkan, tetapi kita memilih jalan kita. Bukannya kita ikut-ikutan, tapi kita mengusahakan untuk memilih apa yang hati kecilmu inginkan, apa tujuanmu di YouTube, apakah duit kah, ataukah fame, ataukah engkau pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi seperti itu yang bisa gue bagikan. Bagi kalian yang pengen nge-YouTube, dimulai saat ini itu belum telat, silakan memulai. YouTube adalah semacam platform atau bisa gue bilang bisnis jangka panjang. Jadi bagi yang mau bisnis silakan, bagi yang pengen menyalurkan hobi boleh-boleh saja. Tetapi ingat, ini adalah sesuatu yang jangka panjang. Kalian tidak akan bisa mengambil buahnya dalam waktu singkat, tetapi kalian hanya bisa mengambil buahnya nanti setelah tumbuh dan tumbuh. So ini adalah potensi YouTube, potensi dalam suatu kalian mempunyai hobi atau apapun jenisnya, ataupun YouTube sebagai lahan bisnis atau tambang emas dan juga kekayaan. Jadi sekilas saja mengenai video yang gua bagikan. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan kita ketemu di next video-video yang lain. So, selamat untuk kalian mau nge-YouTube, selamat berusaha. YouTube itu jahat, tapi YouTube juga sangat baik. Tergantung bagaimana kalian melihat. So, see you again in the next video. Dan ya, jangan lupa bahagia. God bless you dan dadah.